Kalau kamu seorang INFJ, coba dengar ini, kedengarannya familiar nggak? Kamu itu orang yang selalu dicari-cari untuk dimintai pendapat atau sekadar didengarkan. Teman-temanmu mungkin sampai menjuluki kamu terapis pribadi mereka karena entah gimana, kamu sepertinya bisa mengerti mereka lebih baik daripada mereka mengerti diri sendiri. Kamu bisa masuk ke sebuah ruangan dan langsung merasakan energinya, ketegangan yang tak terucap, kesedihan yang diam-diam menyelimuti, seluruh suhu emosional yang tampaknya nggak disadari orang lain. Kamu dihargai karena empatimu, kebijaksanaanmu, dan caramu melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik topeng semua orang. Tapi seringkali ada sisi lain yang nggak selalu mereka lihat kan? Mereka mungkin nggak sadar betapa beratnya standar super tinggi yang kamu pasang untuk dirimu sendiri. Atau bagaimana rasa empati yang menenangkan mereka justru bisa bikin kamu capek luar biasa. Mereka mungkin nggak pernah mendengar perasaanmu sendiri yang jarang kamu tunjukkan, perasaan yang kamu simpan rapat-rapat, supaya nggak jadi beban buat orang lain. Dan mereka mungkin nggak akan pernah benar-benar paham rasa sepi yang kadang muncul, karena rasanya kamu seperti berbicara dalam bahasa yang nggak dimengerti kebanyakan orang. Jadi, gimana kalau anugerah terbesarmu itu ternyata juga jadi sumber tantangan terberatmu? Hari ini, kita akan ngobrolin tantangan-tantangan yang datang bareng kepribadian INFJ. Cuma bisa benar-benar dipahami oleh tipe kepribadian paling langka ini. Kalau ini semua terdengar seperti isi buku harianmu, yuk kita lanjut. Ya, di kanal ini, kami senang menjelajahi kerumitan kepribadian. Sebagai seorang INFJ, kamu mungkin melihat hidup lewat kacamata intuisi. Ini bukan cuma soal firasat ya. Ini adalah caramu memproses dunia dengan menghubungkan titik-titik yang nggak dilihat orang lain, menciptakan gambaran yang jelas tentang bagaimana segalanya bisa terjadi. Kamu nggak cuma melihat dunia apa adanya, kamu selalu dipandu oleh visi tentang dunia yang seharusnya. Kamu melihat potensi luar biasa pada orang lain, dalam sebuah proyek, dan dalam dirimu sendiri. Dan itu adalah sebuah visi yang indah. Inilah hadiah dari wawasanmu. Tapi, ada sisi lainnya. Anugerah ini juga bisa menumbuhkan perfeksionisme yang menjadi beban. Masalahnya bukan sekadar punya standar yang tinggi, tapi standar kamu itu seringkali terasa begitu idealis. Di kepalamu, ada cetak biru untuk dunia yang lebih baik, sehingga realitas sehari-hari yang kadang berantakan dan jauh dari sempurna bisa terasa seperti sebuah kekecewaan. Pekerjaan bukan sekadar pekerjaan, itu harus jadi panggilan jiwa. Hubungan nggak bisa cuman baik-baik saja. Itu harus jadi koneksi mendalam yang tulus. Sebuah proyek nggak akan selesai saat sudah cukup baik. Proyek itu baru selesai kalau sudah pas banget dengan visi besar di kepalamu, yang seringnya susah banget dicapai. Ini bisa menciptakan perasaan bahwa selalu ada yang kurang. Kamu mungkin dapat nilai 98 di ujian, tapi malah kepikiran 2% yang terlewat. Kamu mungkin menyelesaikan proyek yang dipuji semua orang, tapi kamu tetap terjaga di malam hari. Memikirkan setiap detail kecil yang mungkin gak ada yang sadar. Ini bukan karena kamu sombong. Ini adalah jurang antara idealisme yang kamu lihat dengan begitu jelas dan kenyataan yang kamu jalani. Jurang ini bisa menyebabkan kamu kebanyakan mikir, di mana rasa takut gak bisa memenuhi visimu sendiri, malah membuatmu ragu untuk memulai. Kamu lebih baik gak mencoba sama sekali, daripada menciptakan sesuatu yang kurang dari visi idealmu. Jadi, gimana kalau kita coba lihat ini dari sudut pandang yang berbeda? Perfeksionismemu bukanlah kekurangan. Itu adalah sisi lain dari jiwa visionermu. Standar yang sangat tinggi itu bukan untuk menyiksamu, tapi itu adalah kompas internalmu yang selalu mengarahkanmu pada makna dan kedalaman. Tantangannya bukanlah menghilangkan idealisme, tapi belajar memakai visi itu sebagai peta, bukan sebagai penggaris. Ini tentang menghargai visimu, sambil menikmati proses yang nggak selalu sempurna. Coba ganti tujuan kesempurnaan dengan kemajuan. Alih-alih melihat jurang antara visi dan realitas sebagai kegagalan, lihatlah itu sebagai ruang untuk berkarya. Itu adalah tempatmu bisa berkreasi, tumbuh, dan belajar. Nilaimu nggak terletak pada pencapaian cita-cita yang tanpa celah, tapi pada komitmen tulusmu untuk terus mengusahakannya. Perasaan gak puas itu bukanlah tanda kamu gagal. Itu adalah
Tanda bahwa kamu seorang INFJ yang hidup dan peduli, yang mencoba membuat dunia jadi sedikit lebih baik selangkah demi selangkah. Kekuatanmu berikutnya adalah empati yang tulus, dan inilah sumber kepedulianmu yang mendalam. Kamu nggak cuma mengerti orang lain, kamu seringkali merasakan emosi mereka seolah-olah itu milikmu sendiri. Kamu bisa masuk ke sebuah ruangan, dan suasana hatimu bisa langsung berubah oleh energi di sana, bahkan tanpa ada yang ngomong apa-apa. Temanmu cemas soal wawancara kerja, dan tiba-tiba jantungmu ikut berdebar. Seorang karakter menangis di film, dan kamu merasakan gelombang kesedihan yang nyata. Intinya, kamu itu seperti spons emosional. Inilah anugerah koneksimu. Ini membuatmu bisa menawarkan kenyamanan dan pemahaman yang luar biasa. Tapi sisi lainnya adalah potensi kelelahan emosional yang bisa menguras tenagamu. Karena kamu menyerap perasaan orang lain dengan begitu mudah, kamu bisa cepat merasa jenuh oleh beban emosional yang bahkan bukan milikmu. Kamu mungkin pulang dari sebuah acara kumpul-kumpul dengan perasaan sangat lelah, bukan karena nggak seru, tapi karena kamu menghabiskan sepanjang waktu tanpa sadar memproses keadaan emosional semua orang di sekitarmu. Inilah yang sering disebut capek karena empati. Kamu jadi begitu terbebani oleh riuhnya perasaan di sekitar sehingga kamu nggak punya energi tersisa untuk dirimu sendiri. Perasaanmu sendiri bisa tertutup oleh kebutuhan orang lain. Bahkan, kamu bisa jadi bingung. Sebenarnya apa yang lagi aku rasain ya? Karena dunia batinmu sudah penuh oleh perasaan orang lain. Inilah sebabnya INFJ sangat butuh waktu menyendiri. Ini bukan karena kamu antisosial. Ini karena kamu perlu menjernihkan kembali spons emosional itu dan menemukan lagi perasaan mana yang sebenarnya milikmu. Penting banget untuk melihat ini dari sisi lain. Kebutuhanmu untuk menyendiri bukanlah sebuah kelemahan. Ini adalah tindakan perawatan diri yang krusial. Anggap saja empatimu itu seperti instrumen yang sangat peka. Instrumen itu perlu dilindungi dan dirawat. Kesendirian adalah caramu merawatnya. Menarik diri sejenak bukanlah tindakan egois. Itu adalah tindakan yang bertanggung jawab. Ini adalah caramu memastikan karunia empatimu tetap jadi kekuatan untuk membantu, bukan malah jadi sumber kelelahanmu. Kuncinya adalah membangun batasan emosional yang sehat. Ini bukan berarti mematikan empatimu, itu hampir mustahil. Ini berarti belajar membedakan antara aku paham perasaanmu dan aku harus ikut menanggung perasaanmu. Cara yang bagus untuk melatih ini adalah dengan membayangkan sebuah perisai lembut di sekitarmu. Perisai itu memungkinkanmu merasakan dan memahami emosi orang lain, tanpa menyerapnya ke dalam dirimu. Ketika kamu merasa mulai menanggung stres orang lain, katakan pada dirimu secara sadar, perasaan ini bukan milikku. Aku bisa memahaminya dan berbelas kasih padanya, tanpa harus membawanya. Inilah seni untuk mendampingi seseorang, tanpa membiarkan dirimu ikut terseret ke dalamnya. Karena empati dan keinginanmu untuk menciptakan kedamaian, kamu pasti sering banget kan? Jadi teman curhat andalan, orang-orang merasa nyaman dengan kehadiranmu yang tenang dan nggak menghakimi. Mereka merasa bisa menceritakan rahasia dan perasaan mereka tanpa takut kamu akan merasa terbebani. Kamu adalah orang yang mungkin ditelepon di tengah malam. Kamu adalah rekan kerja yang diajak bicara soal masalah pribadi. Kamu punya cara untuk melihat pola dalam hidup mereka dan menawarkan sudut pandang yang mungkin belum pernah mereka pikirkan. Inilah anugerahmu dalam memberi nasihat. Kamu seorang pendukung alami. Sisi lainnya adalah, kamu bisa jadi tempat orang lain menumpahkan semua beban emosional mereka, sementara kebutuhanmu sendiri sering terabaikan. INFJ memang dikenal sering mendahulukan kebutuhan orang lain sampai-sampai merugikan diri sendiri. Kamu sangat ingin memulihkan kedamaian dan mengurangi penderitaan, sehingga kamu merasa sulit untuk bilang tidak. Masalahnya, hubungan ini seringkali cuma satu arah. Teman-teman yang sama yang curhat berjam-jam mungkin jadi canggung, atau mengalihkan topik saat kamu mencoba berbagi tentang masalahmu sendiri. Mereka sudah terbiasa melihatmu sebagai sosok yang kuat dan stabil. Melihat ada kerapuhan pada dirimu bisa jadi mengejutkan bagi mereka. Hal ini menimbulkan rasa ketidakseimbangan dan pada akhirnya, kelelahan batin. Kamu terus memberi, tapi gelas emosimu sendiri nggak pernah diisi ulang. Kamu menjadi penjaga banyak cerita, tanpa punya tempat untuk berbagi bebanmu sendiri, yang akhirnya bisa menumbuhkan perasaan sepi. Coba kita lihat begini, membuat batasan itu bukan egois. Itu adalah cara untuk menjaga energimu tetap awet. Kamu nggak bisa jadi penerang jalan kalau cahayamu sendiri sudah redup. Energimu itu sumber daya yang berharga. Mengatakan tidak
Ya, atau bahkan kok maaf ke saat ini aku lagi nggak punya energi emosional untuk ini, dan bukanlah sebuah penolakan terhadap mereka. Itukah adalah caramu menghargai kebutuhanmu sendiri. Mempelajari ini adalah salah satu hal terpenting yang bisa kamu lakukan sebagai seorang INFJ. Kamu harus sadar bahwa keinginanmu untuk menciptakan harmoni terkadang bisa membuatmu mengabaikan diri sendiri. Kamu bisa menetapkan batasan sederhana. Aku nggak akan membahas masalah berat setelah jam 10 malam. Atau setelah teman curhat, aku akan dengan lembut bertanya apa mereka punya waktu untuk gantian mendengar ceritaku. Selain itu, sangat penting untuk tahu perbedaan antara membantu dan mengambil alih. Terkadang, hal paling membantu yang bisa kamu lakukan adalah membiarkan seseorang menghadapi masalahnya sendiri. Dengan terus-menerus berusaha memperbaiki keadaan, kamu bisa tanpa sengaja menghalangi proses pertumbuhan mereka. Mundur sejenak bukanlah tindakan nggak peduli. Itu menunjukkan bahwa kamu percaya pada kemampuan mereka untuk mengelola hidup mereka sendiri. Inilah perbedaan antara menjadi penopang dan menjadi kompas. INFJ juga ahli dalam memahami emosi orang lain. Tapi mereka dikenal sangat menjaga privasi emosi mereka sendiri. Kamu bisa menghabiskan waktu berjam-jam membantu teman menganalisis ketakutan terdalamnya, dan dia akan pergi dengan perasaan dipahami sepenuhnya. Sementara dia sama sekali nggak tahu apa-apa tentangmu. Kamu membangun jembatan untuk diseberangi semua orang, tapi dunia batinmu sendiri adalah sebuah taman rahasia yang hanya sedikit orang diundang masuk. Inilah anugerahmu dalam menciptakan ruang yang aman. Orang merasa aman bersamamu karena mereka tahu kamu nggak akan menghakimi kerapuhan mereka. Tapi sisi lainnya adalah emosimu yang nggak terekspresikan itu bisa menumpuk di dalam dirimu. Kamu melakukan ini bukan tanpa alasan. Pertama, kamu nggak suka jadi beban. Setelah merasakan beban emosi orang lain sepanjang hidup, hal terakhir yang kamu mau adalah membebankan perasaanmu yang intens pada orang lain. Kedua, kamu khawatir disalahpahami. Dunia batinmu begitu kompleks dan penuh nuansa, sehingga menjelaskannya terasa seperti mencoba mendeskripsikan mimpi. Kata-kata seringkali nggak terasa cukup. Masalahnya, emosi adalah energi. Mereka butuh ruang untuk mengalir. Ketika kamu terus-terusan menahan frustrasi, kesedihan, dan kemarahan, emosi itu nggak hilang begitu saja. Mereka menumpuk. Ini biasanya mengarah pada salah satu dari dua hal. Yang pertama adalah ledakan emosi yang tiba-tiba. Setelah berminggu-minggu memendam dalam diam, gangguan kecil bisa memicu luapan besar dari semua yang telah kamu simpan. Ini mengejutkan bagi orang-orang yang melihatmu sebagai sosok yang selalu tenang, dan biasanya membuatmu merasa bersalah, yang justru memperkuat gagasan bahwa emosimu memang sulit dikelola. Hasil kedua adalah INFJ door slam yang terkenal itu. Ini bukan sekadar ghosting. Ini adalah cara melindungi diri yang tegas di mana kamu memutuskan hubungan dengan seseorang. Ini terjadi ketika kamu merasa seseorang telah berulang kali melanggar nilai-nilaimu atau menjadi kehadiran yang enggak sehat. Ini adalah batasan pamungkas, sebuah cara terakhir untuk bilang, aku sudah memberikan semua yang aku bisa dan ini sudah melampaui batas. Meskipun seringkali perlu, ini adalah proses yang menyakitkan bagi semua orang. Cara pandang barunya begini, keenggananmu untuk terbuka bukanlah sebuah kekurangan. Itu adalah mekanisme perlindungan diri. Kamu mencoba melindungi orang lain dari intensitasmu dan melindungi dirimu dari kesalahpahaman. Solusinya bukanlah berhenti melindungi, tapi menemukan cara yang lebih sehat untuk melepaskan tekanan. Emosimu bukanlah beban. Itu adalah bagian penting dari kemanusiaanmu. Belajar mengungkapkannya dengan cara yang sehat adalah kuncinya. Ini seringkali nggak dimulai dengan bicara, tapi dengan menulis. Itulah mengapa menulis jurnal adalah alat yang sangat ampuh bagi INFJ. Jurnal memungkinkanmu memetakan dunia batinmu yang kompleks tanpa takut dihakimi. Kamu bisa memilah-milah perasaanmu yang beragam dan memahaminya untuk dirimu sendiri terlebih dahulu. Ketika harus berbagi dengan orang lain, bersikaplah selektif. Kamu nggak harus berbagi segalanya dengan semua orang. Tujuannya adalah menemukan satu atau dua orang terpercaya yang telah membuktikan bahwa mereka pantas untuk melihat dirimu yang sebenarnya. Latihlah keterbukaan dalam skala kecil. Alih-alih menunggu sampai coba bagikan frustrasi kecil. Ini memungkinkan orang lain melihat sisi manusiawimu tanpa membuat mereka kewalahan, dan memungkinkanmu untuk melihat siapa yang mampu memberikan ruang untukmu. Belajar membuka pintu ke dunia batinmu. Meskipun hanya sedikit, akan membantu mencegahmu harus menutupnya rapat-rapat di kemudian hari.
Bagi banyak orang, kritik memang nggak menyenangkan, tapi bisa dikelola. Bagi seorang INFJ, kritik bisa terasa sangat menusuk dan personal. Sensitivitas ini bukan tentang ego yang rapuh. Ini adalah akibat langsung dari caramu memandang dunia. Yang ketika seseorang mengkritik pekerjaan, ide, atau keputusanmu, kamu nggak hanya mendengar sebuah opini. Kamu mungkin mendengarnya sebagai sebuah pertanyaan terhadap integritas, visi, dan nilai-nilaimu. Ini adalah efek samping dari hidup yang berpegang pada prinsip. Karena hidupmu dipandu oleh visi batin yang kuat dan komitmen mendalam untuk menciptakan dampak positif. Tindakanmu nggak pernah hanya sekadar tindakan. Mereka adalah perwujudan dari nilai-nilai intimu. Kamu kemungkinan besar sudah menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan pilihanmu, memastikan itu selaras dengan kompas moralmu. Jadi ketika kritik datang, apalagi jika terasa nggak adil atau mempertanyakan niat baikmu, itu bisa terasa seperti serangan pribadi. Masalahnya, ini bisa membuatmu jadi sangat defensif. Kamu mungkin menarik diri, jadi diam, atau merespons dengan emosi yang jarang kamu tunjukkan. Kamu mungkin juga terus memikirkan satu komentar kritis itu selama berhari-hari, memutarnya lagi dan lagi di kepalamu sampai hal itu menggerogoti kepercayaan dirimu. Pikiranmu bisa terjebak dalam lingkaran keraguan diri, bertanya-tanya, kalau mereka benar tentang ini, apalagi yang salah tentang diriku? Apakah seluruh visiku keliru? Ini bisa membuatmu ragu untuk menyuarakan ide-idemu di masa depan. Tapi coba kita lihat dari sisi lain. Sensitivitasmu terhadap kritik hanyalah cerminan dari seberapa besar kamu peduli. Kamu nggak sensitif karena kamu lemah. Kamu sensitif karena kamu begitu mendalam berinvestasi secara emosional. Rasa sakit yang kamu rasakan adalah ukuran dari kesungguhan yang kamu bawa ke semua yang kamu lakukan. Solusinya bukanlah dengan menebalkan kulit, yang bisa berarti melepaskan diri dari nilai-nilaimu. Jalan ke depan adalah belajar menyaring kritik melalui lensa yang lebih objektif. Ketika kamu menerima kritik, langkah pertama adalah memberi dirimu ruang. Jangan langsung bereaksi. Ucapan terima kasih pada orang tuh, dan ambillah waktu untuk memprosesnya. Ini memungkinkanmu memisahkan reaksi emosional dari isi umpan balik itu sendiri. Selanjutnya, pakai sisi analitismu. Tanyakan pada diri sendiri. Dari siapa kritik ini datang? Apakah pendapat mereka benar-benar aku hargai? Apakah umpan balik ini tentang hasil atau niatku? Adakah sedikit kebenaran di sini yang bisa aku gunakan untuk tumbuh? Meskipun cara penyampaiannya kurang baik, proses ini membantumu mengambil data yang berguna tanpa membiarkan kritik merusak rasa harga dirimu. Dan ingat, kamu seringkali adalah kritikus paling keras bagi dirimu sendiri. Pada saat orang lain memberikan pendapat mereka, kamu mungkin sudah mengkritik dirimu jauh lebih intens. Sadari ini. Ketika kamu menerima kritik, kamu bisa berkata pada diri sendiri, terima kasih atas perspektifnya. Aku akan mempertimbangkan bagaimana ini dapat membantuku berkembang. Ini menempatkanmu kembali memegang kendali atas pertumbuhanmu. Bukan menjadi korban penilaian orang lain. Hatimu bukan terbuat dari kaca. Itu adalah kristal yang beresonansi dengan makna. Melindunginya nggak berarti menyembunyikannya. Itu berarti belajar mengenali frekuensi mana yang perlu didengarkan dan mana yang bisa dilepaskan. Jadi kesimpulannya, kita sudah membahas beberapa tantangan dalam pengalaman seorang INFJ. Perfeksionisme yang melelahkan. Kelelahan karena empati, bebas menjadi pendengar bagi semua orang, tekanan emosi yang terpendam, dan kepekaan terhadap kritik. Ini bisa terdengar seperti sebuah perjalanan yang berat dan sepi, dan terkadang memang terasa begitu, tapi inilah hal terpenting untuk diingat. Tantangan-tantangan ini nggak terpisah dari anugerahmu. Mereka adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Perfeksionismemu adalah sisi lain dari visimu yang indah. Kelelahan emosionalmu adalah sisi lain dari empatimu yang mendalam dan menenangkan. Perasaan sepimu adalah sisi lain dari dunia batinmu yang unik dan kompleks. Tujuannya bukanlah untuk menghilangkan sisi-sisi ini, karena itu berarti mematikan cahaya yang membuatmu menjadi dirimu. Tujuannya adalah untuk memahami, mengelola, dan mengintegrasikannya. Ini tentang belajar membangun batasan yang melindungi energimu, menemukan ruang yang aman untuk emosimu yang intens, dan memberikan dirimu belas kasih yang sama yang kamu berikan dengan begitu, bebas kepada orang lain. Menjadi seorang INFJ, berarti menjalani hidup yang penuh paradoks, menginginkan kesendirian tapi sangat peduli pada kemanusiaan, merasakan segalanya tapi menunjukkan sangat sedikit, melihat yang terbaik pada orang lain sambil menyadari sisi tergelap mereka. Ini adalah jalan yang rumit dan menuntut. Tapi ini juga merupakan jalan dengan kedalaman dan makna yang luar biasa. Perjuanganmu bukanlah tanda bahwa kamu salah. Itu adalah tanda bahwa kamu seorang advokat,
yang terprogram untuk merasa, melihat, dan berjuang untuk dunia yang lebih baik. Dan itu bukanlah sebuah beban, itu adalah anugerah yang langka dan indah. Perjalanan seorang INFJ bisa terasa sangat sepi, tetapi kamu tidak sendirian. Jika ada dari pembahasan ini yang sesuai dengan pengalamanmu, silakan bagikan di kolom komentar. Tantangan mana yang paling kamu rasakan? Dan strategi apa yang kamu temukan benar-benar membantu? Yuk, kita bangun sebuah komunitas yang saling memahami di sini. Dan jika kamu ingin terus menjelajahi kedalaman kepribadian bersama kami, pastikan untuk menyukai video ini dan berlangganan. Terima kasih telah berada